coba petik satu lagi, nanti saya jejerkan seperti ini ya. Tuh, gimana? Masih ragu menanam anggur? Ya, jadi kalau kita nanam anggur itu asik banget, kita bisa panen anggur seperti ini ya, di cuaca yang panas. Jadi kita kalau pengen anggur itu kita nggak perlu beli anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini adalah anggur harol ya, pada pembuahan ketiga. Jadi ini pas sudah dilakukan panen, saya record videonya ya, ada di video yang ini, yang ada di gambar ini. Jadi nanti buat teman-teman yang ketinggalan pada saat panen anggur harol ini, bisa nonton ya di akhir video, tinggal diklik saja. Dan sekarang ini sudah mulai berbunga lagi ya. Ini bunga-bunga harolnya sangat genjas sekali memang untuk harol ini ya. Lihat bunganya banyak ya. Dan satu but itu biasanya pasti berbuahnya itu 2 ya. Seperti ini. Tuh. 1, 2 ya. Jadi untuk pembuahan pertama dan kedua itu karena ini hanya ada 4 tersier, itu mengeluarkan hanya 8 klasteran ya. Tapi untuk pembuahan yang ketiga ini lebih banyak lagi ternyata. Karena tersiernya juga banyak yang pecah ya. Jadi ini adalah pol harolnya. Ini cuma ada 4 tersier ya. Jadi untuk ini sekundernya ibaratnya itu bentangannya hanya kurang lebih 1 meter ya. Lihat. Nah, nih buahnya ya. Calon buahnya banyak lagi nih. Ada yang bersayap-sayap juga. Dan ini buahnya ternyata keluar jauh lebih banyak dibanding pembuahan pertama dan kedua ya. Nanti teman-teman yang ketinggalan ini bisa nonton di video yang pas saya panen ya. Yang thumbnailnya ini ada di akhir video, nanti tinggal diklik saja. Dan ini istimewanya harol ya, anggur yang sangat genjas sekali. Lihat di tersier ini malah pembuahan kedua itu ada di sini. Dan saya sengaja memang saya coba itu pembuahannya coba mundur ke sini, sekunder ya. Ternyata masih bisa berbunga ya. Nih, walaupun kecil ini ada 2 but. Ini kecil udah saya batasi biar jadi nih nutrisinya. Nah, yang ini yang bagusnya nih. Tuh 2. Dan yang lain untuk 3 tersier yang lain ini saya buahkan semua di belakang tangkai buah ya. Jadi kemarin panennya itu di sini sama di sini ya. Ya, di sini nih. Ini ada bekasnya, lihat. Ini 1, ini 2. Di sini maksudnya. Nah, saya buahkan itu 1, 2, 3. 3 but setelah buah. Sebenarnya saya pengen buahnya agak banyak, jadi saya dormek itu dari sini sampai sini ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ternyata yang pecah itu hanya ini, ujung aja 1, 2, dan 3. Untuk tersier ini semuanya sama ya. Ternyata tidak nyeprut semua. Tapi ini pembuahannya cukup banyak jadinya ya. Jadi coba kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3. Ini 3. Terus ini 2. Jadi 4, 5. Ini 6, 7. 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12 ya. Ini pasti 2. 12. Kemudian ini 13, 14 ya. 15. Jadi ini sekitar mengeluarkan 15 klaster. Jadi ini jauh lebih banyak dibanding pembuahan kedua dan ketiga. Karena tersiernya ini pecahnya cukup banyak juga. Jadi setelah dipanen ya, ini yang saya lakukan adalah dilakukan pemupukan MKP, KNO3 putih, dan Karate Plus Boroni. Masing-masing 1 sendok ya, dalam 4-5 liter air. Kemudian saya lakukan stres air. Jadi setelah 3 kali aplikasi, ini saya stres air kurang lebih 10 hari. Setelah 10 hari saya siram jenuh, kemudian saya lakukan pemangkasan. Nah, karena ini juga musimnya lagi panas ya. Jadi 10 hari itu nggak disiram juga saya rasa cukup sekali ya untuk dilakukan stres air. Nah, lihat. Jadi batang tersiernya yang pecah itu rata-rata sudah tua ya. Jadi batang yang tua
Makanya saya Dormek nih. Dengan dosis 1 mili Dormek campur 20 mili air. Jadi kemudian saya oles-oleskan ke bootnya ya. Dan ini hasilnya alhamdulillah bisa berbuah ya. Kurang lebih ya 14 sampai 15 klaster hanya dari 4 cabang tersier ya. Dengan tempat yang tidak terlalu luas. Ini sekarang masuk di pembuahan ketiga. Jadi untuk Harol ini termasuk varian yang gencah di sini ya. Jadi kalau di pruning pasti berbuah. Dan seperti yang selalu saya bilang, kalau memang lebih bagus memang ya. Ini kita buahkan di ini tangkai-tangkai setelah buah ya. Contoh ini panennya di sini sama di sini. Ini pembuahannya di belakangnya lagi. Tapi kalau yang tersier ini hanya pecah di ujung aja ternyata ya. Tapi bawa 2 klaster lumayan ya. Yang di sini malah nggak mau pecah nih. Lalu dari Dormek ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini membawa sekitar 14 sampai 15 klaster dari 4 tersier. Saya rasa cukup bagus. Ini tinggal dirawat aja biar tidak terkena hama dan jamur ya. Bisa kita gunakan insektisida dan fungisida dengan dosis kecil. Itu 0,5. Itu nggak masalah ya ini. Kemudian ini sulur-sulurnya bisa kita buangi ya. Nah ini. Biar terfokus nutrisinya ke sini. Calon berinya. Kemudian selanjutnya apa? Ya seperti biasa kita bisa pelihara ini di 15 daun. Ya kurang lebih 12 sampai 15 daun setelah ini. Kemudian kita hentikan pucuknya. Nutrisinya lari ke sini lagi. Dan kalau memang memungkinkan untuk pembuahan di belakang buahnya lagi, nanti kita buahkan lagi selama masih ada tempatnya. Ya, nanti saya coba tata bagaimana ya kira-kira apa bisa dilanjut lagi pembuahannya atau tidak. Kalau enggak ya nanti setelah ini bisa langsung foundation pruning. Kalau memang tempatnya sudah berdesak-desakan dan saling bertemu antara pohon yang lain. Nah, ya, jadi sementara ini ya hasil dari pembuahan yang ketiga anggur Harol ini. Di anggur Harol ini anggur hijau ya, anggur hijau beraroma muskat juga, sangat enak sekali. Ya buat teman-teman yang ketinggalan saat panennya bisa teman-teman lihat videonya. Di akhir video nanti ada ya, tinggal diklik saja. Ya jadi setelah dilakukan pemanenan, ini seperti yang saya jelaskan, ini saya ulangi lagi. Dimana untuk pemupukannya, ini saya gunakan MKP, KNO3 putih dan Karate Plus Boroni dalam 4-5 liter air ya, selama 3 kali atau 3 minggu berturut-turut. Kemudian dilakukan stres air kurang lebih 10 hari ya. Kemudian disiram jenuh kurang lebih 1-2 jam. Kemudian saya pruning. Dan saya oles Dormek. Nah, Dormeknya itu jeda 1 hari. Dari pemangkasan ya. Setelah itu hari berikutnya ini penyemprotan insektisida aja. Maksudnya setelah dipangkas ya, sorenya dilakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Kemudian baru dioles Dormek itu besok harinya. Dan ini hasilnya. Jadi pohon yang sangat dengan tempat yang tidak terlalu luas ya. Alhamdulillah selalu berbuah. Dan kalau lihat pembuahan yang ketiga ini cukup bagus ya. Karena lebih dari 10, biasanya hanya 10 klaster aja ya. 8 sampai 10 karena hanya 4 tersier dan biasanya masing-masing tersier hanya 2 dompol. Tapi kali ini karena bootnya pecah cukup banyak dan rata-rata membawa brokoli. Jadi ini pembuahan yang cukup banyak juga. Kalau melihat tersiernya hanya ada 4 seperti ini, maka kalau keluar 14-15 klaster, saya rasa ini cukup bagus ya. Tinggal nanti perlakuan selanjutnya, ini pemupukan ya, pemupukan tetap berlanjut. Saya gunakan NPK Grower. Nah ini masih ada bekasnya, ini NPK Grower ya. Warnanya seperti ini, hijau. Ini saya berikan kurang lebih seginilah, genggam tangan atau 1 sendok makan lah setiap 1 minggu sekali. Saya tabur ya, kemudian saya siram kurang lebih airnya 4-5 liter. Bisa juga dilakukan itu dengan cara dikocor ya, dilarutkan dulu dalam air baru dikocorkan ke media, itu sama aja. NPK Grower aja sebenarnya cukup aja ya. Kalau di masa brokoli sampai Veresen juga bisa sebenarnya. Nanti kalau sudah berubah warna, kalau anggur Harol ini karena matangnya hijau, maka biasanya matangnya akan kekuningan. Itu bisa
Nanti setelah itu dilakukan pupuk lagi yang tinggi kalium seperti Merauke SOP atau kembali lagi ke MKP, KNO3 putih dan Karate plus Boroni. Nanti akan manis lagi. Yang penting kalau di fase ini nutrisinya jangan sampai nggak dikasih nutrisi berupa pupuk ya. Jadi tetap dipupuk rutin dan juga penyemprotan insek dan fungi. Ini juga dilakukan dengan rutin ya, agar tidak terkena hama. Terlebih lagi tempat-tempat yang dingin seperti tempat saya itu biasanya untuk hama jamurnya ini kadang datangnya ini sangat cepat sekali ya. Karena kalaupun musim panas biasanya kalau pagi itu embunnya suka banyak ya, karena di tempat dingin. Nah, ini perawatannya harus kita mulai dari sini nih. Nanti stopnya pas sudah mulai pecah bunga ya. Itu jangan dilakukan penyemprotan karena itu adalah fase polinasi, fase pemekaran bunga. Ya, ini adalah update dari anggur Harolnya. Jadi buat teman-teman, Harol ini sangat rekomendasi ya. Terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Saya rasa Harol adalah varian hijau yang beraroma muskat dan sangat recommended untuk ditanam ya. Sangat genja sekali. Setiap kali di pruning pasti berbuah. Jadi di pruning setelah buah ya, di but-but setelah buah maksudnya, ini juga berbunga dengan bagus ya. Kita mundurkan ke sini, ke mendekati sekunder maksudnya, ini ternyata masih bisa berbuah juga. Ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.